sudah saya singgung, tapi akan kita jelaskan kembali lagi karena rentetan berikutnya belum saya jelaskan. Yang dimaksud dengan sistem nilai itu ya baik dalam kebudayaan masyarakat Jawa maupun kebudayaan masyarakat yang lain itu merupakan pandangan hidup atau world view bagi manusia yang menganutnya. Jadi akhirnya akan kita temui berbagai kebudayaan yang memiliki pandangan hidup atau world view yang berbeda-beda, ya, termasuk juga kebudayaan masyarakat Jawa yang memiliki sistem nilai yang berbeda pula. Nah, pandangan hidup itu memiliki pengertian sebagai sistem pedoman atau pegangan hidup yang dianut oleh golongan secara umum, ya tadi bisa saja sebuah sistem nilai itu dianut dalam masyarakat umum, ya. Misalnya sistem nilai-nilai dalam ilmu eksaktat, misalnya eksaktat itu kan secara umum semua orang akan mengakui sistem pedoman tersebut. Tetapi juga secara kelompok masyarakat juga memiliki sistem nilai sendiri-sendiri yang berbeda, atau di dalam individu-individu khusus di dalam masyarakat memiliki sistem nilai yang dianut, ya, berdasarkan dari latar belakang budaya masyarakat tersebut, ya, termasuk secara khusus sistem nilai masyarakat kebudayaan masyarakat Jawa. Kalau dilihat dari kebudayaan masyarakat Jawa itu akan kita lihat fleksibilitasnya, mana fleksibilitas itu merupakan sifat pandangan hidup yang selalu menyesuaikan situasi dan kondisi, sehingga bisa kita sebut apa yang dinamakan dengan akulturasi atau juga bisa asimilasi kebudayaan, asimilasi kebudayaan ataupun akulturasi kebudayaan, yaitu bercampurnya kebudayaan setempat dengan kebudayaan lain, ya, yang diambil nilai-nilai positifnya menjadi sebuah karakter kebudayaan sendiri, sehingga bisa disebut sebagai kearifan lokal atau local wisdom. Jadi misalnya kebudayaan Hindu yang dulu juga saya jelaskan itu juga tidak sama persis, ya, dengan kebudayaan Hindu yang ada di India, tetapi sudah diolah, ya, diadop dengan kebudayaan yang ada di daerah tersebut, ya, khususnya daerah Jawa, kemudian menjadi kebudayaan
yang memiliki ciri khas sendiri atau memiliki kearifan lokal sendiri, termasuk misalnya kebudayaan Islam yang sedikit banyak kalau kita bandingkan dengan kebudayaan Islam di Timur Tengah juga ada sedikit banyak perbedaan-perbedaan. Ya, perbedaan itu juga bisa dipengaruhi oleh alam atau dipengaruhi oleh kebudayaan yang lain yang bercampur kemudian diolah menjadi kebudayaan Islam di tanah Jawa. Misalnya di dalam cerita-cerita wayang kulit Purwo itu seperti tokoh Puntadewa itu memiliki jimat Kalimosodo. Ya kalau di Islam kan tidak ada Kalimosodo, yang ada kan kalimat syahadat. Kemudian manusia memiliki 4 sifat, yaitu mutmainah, sufiyah, lawamah, ya. Dan amarah itu sebenarnya juga sedikit banyak pengaruh dari kebudayaan Islam. Tembang Jawa ilir-ilir itu sebenarnya untuk menghargai kedatangan Islam masuk di tanah Jawa, yang mana tembang itu ya tidak ada di Timur Tengah. Nah, penyesuaian itu supaya sebuah kebudayaan ya itu bisa masuk dan diikuti oleh masyarakat setempat dengan seperti tadi saya katakan penyesuaian kebudayaannya ya. Kebudayaan berpakaian Timur Tengah yang menggunakan cadar atau hanya kelihatan mata ya mungkin di Jawa khususnya juga tidak berkembang ya, karena memang penyesuaian kebudayaan yang ada, apalagi juga menggunakan cadar itu juga tidak berkembang, karena sebenarnya itu sedikit banyak dipengaruhi oleh alam sekitar, di mana Timur Tengah itu terkenal dengan padang gurun pasirnya ya. Setiap saat ada badai gurun pasir, sehingga mungkin perlu secara fisik ya, perlindungan seperti itu ya. Tapi kalau di masyarakat kita ya barangkali orang Islam menggunakan kaos kaki, kaos tangan ya, terutama perempuan itu juga tidak merupakan kebiasaan di dalam tata cara berpakaian. Kemudian jilbab di Indonesia khususnya di Jawa juga berkembang, tidak lagi menjadi pakaian yang merupakan keharusan, tetapi juga sudah menjadi bagian dari tren mode ya. Sehingga kalau kita lihat seperti hijab itu juga sudah sangat bervariasi apabila dibandingkan dengan pakaian-pakaian busana muslim yang ada di Timur Tengah. Jadi adanya fleksibilitas itu, maka kebudayaan Jawa sangat beragam dan bervariasi ya. Baik di Jawa pedalaman maupun Jawa pesisiran, termasuk nanti kalau kita lihat bahwa motif-motif batik yang dipengaruhi dari berbagai bangsa negara itu juga diolah sehingga memiliki satu ciri khas
atau kearifan lokal sendiri bagi masyarakat di kerajinan batik, khususnya di pesisiran misalnya, ya, maupun tekstil tradisi di Indonesia, khususnya di Jawa. Bahkan sebetulnya kebudayaan atau pengaruh kebudayaan itu dapat terjadi tanpa sebuah kesadaran sebagai akibat mungkin ya kepengapan kondisi misalnya, atau memang perubahan global yang saat ini kita terima ya tanpa kita sadari ya, yang dulunya kalau satu keluarga itu makan masih bisa bercakap-cakap secara langsung ya. Sekarang berhadapan-hadapan di dalam satu meja aja pakai HP ya. Baik itu menanyakan sesuatu, memberi informasi sesuatu, sampai mengungkapkan kekesalannya ya, terhadap bisa keluarga, bisa orang tua. Ya. Itu kan sebenarnya tanpa kita sadari sebagai sebuah pengaruh budaya yang begitu sangat dahsyat, ya, sehingga kita juga harus memilih dan memilah-milah mana yang bisa Anda gunakan secara positif dan yang negatif bisa Anda hilangkan. Dari pengaruh tersebut sebetulnya selain tadi ada istilah akulturasi, maka ada istilah reideologisasi. Ideologinya itu sudah berubah. Kebudayaan yang dulu santun juga secara ideologis sudah berubah. Sehingga kalau di Jawa itu ada tingkatan-tingkatan bahasa, maka sekarang juga anak-anak muda itu sudah sedikit banyak meninggalkan. Seperti misalnya dulu orang tuanya pembantu saya itu datang, kemudian dia menjelaskan menyebut anaknya itu putro ya. Putro kula menika lah, ini kan juga tidak boleh ya di dalam tatanan bahasa ya. Tidak boleh meninggi-ninggikan berkaitan dengan dirinya sendiri ya. Ya, untuk unggah-ungguh bahasa Jawa itu harus meninggikan orang lain. Nah sekarang kan juga tidak ada yang atau sangat sedikit yang menggunakan seperti itu ya. Bahkan bahasa Jawanya itu sudah luntur sehingga lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia yang tidak ada tingkatan-tingkatan kesopanan ya. Apalagi sekarang juga sudah menggunakan bahasa asing ya, termasuk bahasa Inggris ya, bahasa Arab ya. Sampai kepada penamaan anaknya aja kalau tidak dipengaruhi oleh bahasa Arab ya bahasa Eropa. Ya, reideologisasi itu dengan pola ideologi alternatif ya. Jadi berkembangnya pengertian kebudayaan yang sekarang sangat banyak itu sebagai ideologi alternatif.
yaitu menyusun kembali ya, serangkaian nilai-nilai yang ada di masyarakat. Karena pengaruh itu maka kita harus menyusun kembali, ya, termasuk kita di dalam memberi kuliah dengan daring itu ya harus menyusun kembali serangkaian nilai-nilai ya, di dalam masyarakat ilmiah, masyarakat perguruan tinggi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa baca Prof? Hampir aja gua itu. Wajah. Lah iya. Ini lagi. Lah iya. Lah iya. Lah iya lah. Matur Pak Dika saja nanti kalau mau apa istilahnya banding. Nah, kemudian Pak Dekan menyuruh saya untuk membuatkan surat, nanti biar dibuatkan surat Pak Joko. Ini Mas Denny kelihatannya juga banding, karena juga rektor kepalanya ditolak. Nah, saya juga nggak tahu kalau sudah di Jakarta itu. Iya, lah ya. Lah ini tadi saya malah mendengar dari FMIPA itu baru beberapa bulan itu sudah keluar SK guru besarnya, tangga saya. Lah ya, itu kan dia menggunakan yang sistem sekarang itu online. Nah, sistem online itu kan baru saja, baru ya awal-awal Juli itu. Itu kemarin malam itu saya diberi kabar dan di WA SA-nya dia itu sudah keluar. Nah, ya, iya, saya itu juga mikir wong-wong sosial seni itu apa ya? Nek koncone dadi guru besar apa anyel. Nah, ya termasuk orang-orang hukum, Pak Yamin itu kan juga ditolak itu. Terus Pak siapa itu yang satunya itu ditolak, terus nyusuli lagi jurnal Kopusnya dikembalikan lagi. Padahal kalau kita lihat orang-orang eksak itu kan wah, cepat mencah cilik-cilik jadi guru besar itu kan sebenarnya dari sisi rasa keadilan dari rasa keadilan ilmu eksak dan sosial seni itu kan tidak adil. Nah, iya makanya itu. Iya. Iya. Ya, gitu aja. Jadi, iya, nanti begitu aja jalannya kalau Pak Agus mau banding nanti, ya. Iya. 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 Iya.
Iya, iya. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, 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 betul. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Nah, terus iya. Lah, lah itu lah, kalau gitu nggak usah. Iya, 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 iya. Heeh. Iya, iya. Mm. Lah iya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Ah, anu aja, jadi pakai surat aja nanti dari Pak Dekan kan ke Pak Rektor, tembusannya Pak Suranto selaku tim PAK. Nah, sehingga nanti ya apa suratnya itu ya dari Pak Rektor untuk banding itu. Mahasiswanya disuruh dengar kenapa? Kamu ngerti nggak? Nggak pakai bahasa Jawa. Nah. Cuman layo dong. Layo. Oh, udah di mood sekarang. Baru sadar.
Mohon maaf Pak, mic-nya masih dimatikan. Sudah ya? Halo? Sudah Pak. Ya ampun, sekarang malah Baiklah, bukan kita lanjutkan lagi bahwa sistem nilai masyarakat Jawa itu juga dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut secara kolektif oleh para individu-individu dan golongan. Sehingga kalau dirunut karya-karya kebudayaan masyarakat Jawa itu tidak mengenal individu itu sebagai sang penciptanya. Ya, coba kita lihat seperti misalnya karya-karya khusus tekstil klasik atau tekstil tradisi. Mungkin juga karya kesenian yang lainnya kita juga tidak pernah tahu dan mengenal bahwa karya tekstil klasik atau tradisi, khususnya juga batik itu tidak tahu siapa penciptanya, atau mungkin juga lagu-lagu Jawa, musik kelonengan Jawa, tari-tarian Jawa, saya tidak tahu siapa pembuat atau pengarangnya secara individu. Tetapi secara kolektif itu diakui sebagai sebuah karya masyarakat Jawa. Seperti tadi saya katakan tari-tarian Bedoyo Anglir Mendung yang ada di Mangkunegaran, Bedoyo Ketawang yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta, juga Bedoyo Ketawang yang ada di Kesultanan Yogyakarta. Kita tidak tahu siapa yang membuat secara individu. Ya, termasuk kalau kita lihat motif-motif batik klasik, ya, yang mana kita juga tidak tahu. Walaupun mungkin ada perintah raja ya, tetapi kan si pembuat itu hanya disebutkan Among Kriya misalnya, tapi secara individu kan tidak pernah kita tahu ya. Misalnya bermacam-macam motif parang misalnya, bermacam-macam motif kawung, bermacam-macam motif ceplok yang keseluruhan itu menurut para pengrajin itu ada 200-an motif pokok klasik sebagai babonnya, sebagai induknya. Itu kita tidak pernah tahu ya. Apakah juga motif-motif non geometris ya, termasuk motif semen Romo, semen Gajah Birowo, semen Lar, kemudian motif geringsing, motif sekar jagat misalnya. Beberapa hari yang lalu saya pernah debat karena ada motif sekar jagat itu yang sangat berbeda dengan
motif Sekar Jagad yang ada di Surakarta. Dan itu dibuat oleh pengrajin di daerah Klaten. Kalau di daerah Jogja kan kemungkinan pembuatan motif itu mesti banyak latarnya yang putih. Tetapi itu latarnya Afgan, tapi komposisi motifnya itu sudah berbeda. Kemudian saya mengatakan itu bukan Sekar Jagad tetapi motif tambal sulam, karena beberapa motif diletakkan di situ. Ya, ada debat seperti itu. Kemudian pengrajin itu mengirimi saya yang Sekar Jagad Surakarta. Ya, ini nanti akan saya jelaskan besok kalau Anda mengambil mata kuliah sosiologi seni. Seperti tadi saya katakan bahwa karya-karya di tanah Jawa itu merupakan karya yang kolektif, ya. Diseleksi dari individu dan golongan sehingga kalau diterima akan menjadi sebuah karya milik bersama. Berbeda nanti dengan kalau kita bandingkan dengan kebudayaan Barat, ya, individu itu selalu menonjol, bahkan itu akan mempengaruhi di dalam perjalanan panjang proses pembuatan motif batik di Jawa. Ya, kalau kita lihat seperti itu maka atau hal tersebut, maka sebetulnya sistem nilai itu meliputi sebuah cita-cita, sebuah kebajikan. Kalau kita lihat bahwa di sana ada tuntunan, ya. Ada sebuah harapan, ya. Ada sebuah petuah, ya, di dalam karya-karya masyarakat Jawa itu, atau karya-karya kebudayaan Jawa, dan merupakan sikap yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sosial. Ya, kehidupan sosial itu banyak sekali pengaruhnya di dalam kemunculan kebudayaan Jawa. Sumber pandangan hidup itu memang kalau di runut itu bermacam-macam, ya, berdasarkan sumbernya dan digolongkan menjadi kelompok-kelompok. Yaitu bisa dari agama, dari ideologi yang merupakan abstraksi dari nilai-nilai budaya suatu bangsa atau negara atau golongan, dan kalau dipersempit lagi adalah sebuah kelompok masyarakat. Karena memang sistem nilai itu merupakan hasil perenungan seseorang sehingga terwujud menjadi ajaran atau etika di dalam hidup dan kehidupan dalam masyarakat. Walaupun kalau kita runut kebudayaan Jawa sekarang itu sudah mulai ada pergeseran, ada penyesuaian. Ibu-ibu yang mempunyai hajat atau sebagai among tamu sekarang tidak pernah kita lihat yang menggunakan kudi misalnya.
Ya, ada beberapa yang menggunakan konde yang merupakan pemeluk agama non-Muslim. Tapi yang Muslim rata-rata menggunakan kerudung. Ya. Kemudian juga pengantin perempuannya juga seperti itu. Ya, walaupun mungkin bisa kita temui beberapa yang menggunakan kerudung, tetapi ditambah dengan variasi tunduk mentul dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya kan sebuah perubahan-perubahan. Jika itu nilainya positif, ya kenapa tidak, sepanjang nilai-nilai filosofisnya itu tidak dihilangkan. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ya, halo? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Baik, kalau belum, saya lanjutkan lagi. Jadi kalau kita sudah bisa dilihat ya. Baik, kalau kita lihat sistem nilai masyarakat Jawa itu sebetulnya kalau dikaji berdasarkan dari hasil perenungan sudah barang tentu ya. Sehingga memang karya-karyanya itu ada nilai-nilai filosofisnya, ada nilai-nilai simbolnya yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Dan mungkin sistem nilai itu juga bisa berasal dari individu-individu yang berpengaruh ya, pada waktu itu, atau tokoh masyarakat yang berpengaruh masyarakat. Ya, termasuk tadi saya katakan raja yang berpengaruh untuk membuatkan sebuah karya kebudayaan, khususnya karya kesenian. Tetapi kan yang mengolah, ya, yang meracik itu kan masyarakat atau yang dimintai untuk membuat sebuah karya. Dan setelah jadi diterima oleh raja, ya karya tersebut milik bersama. Raja juga tidak pernah menyebutkan bahwa karya ini milik si A, karya ini milik si B. Bahwa karya itu untuk persembahan di dalam upacara adat misalnya, untuk disajikan dalam perjamuan upacara adat misalnya, seperti bedoyo Ketawang misalnya, yang kita lihat menggunakan motif-motif parang semua. Ya, baik motif parangnya maupun bedoyo Ketawangnya itu, ya kita tidak tahu yang mengaransemen dulu itu siapa. Nah, termasuk juga bedoyo Anglir Mendung yang merupakan kisah perjalanan Mangkunegoro ya, waktu melawan penjajah Belanda, yang meminta untuk dibuatkan tari-tarian itu ya Raja Mangkunegaran, tetapi
yang mengaransemen, yang mencipta itu siapa kita juga tidak tahu. Nah, dari kebudayaan Jawa itu kemudian diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya, serta ya dijelaskan nilai-nilai filosofisnya, nilai-nilai simbol yang ada di dalam karya tersebut. Nah, sehingga setelah dijelaskan nilai-nilai filosofisnya, nilai-nilai simbolnya, ya, mampu membawa pencerahan dan ketentraman secara rasa di jiwa. Ya, orang pengantin menggunakan motif Sido Mukti, Sido Luhur, ya, Sido Mulyo, Sido Asih itu kan juga sebuah harapan, sehingga memberi rasa pencerahan dalam jiwa sepasang pengantin. Begitu juga motif-motif yang lain itu akan memberi pencerahan dari jiwa-jiwa yang menggunakan. Nah, perenungan-perenungan tersebut di dalam kebudayaan masyarakat Jawa ya, yang bersifat pribadi, walaupun kita juga tidak tahu ya pribadi siapa yang membuat, sehingga lebih tepat disebut dengan sistem nilai masyarakat Jawa atau orang Jawa. Nah, kelompok-kelompok individu tadi ya, akhirnya membuat sebuah kesepakatan untuk dianut secara luas ya, sehingga sistem tersebut menjadi milik masyarakat. Ya, termasuk misalnya sistem-sistem gotong royong misalnya. Walaupun di satu tempat dan di tempat lain sedikit banyak berbeda, misalnya gotong royong mengumpulkan jimpitan ya untuk mendukung sebuah kegiatan gotong royong misalnya. Nah, kalau jimpitannya dulu beras ya, kalau musim hujan kan menjadi problem dan masalah, sehingga sekarang diganti tidak beras tetapi dengan koin 500-an atau 1000 ya, atau terserah sesuai dengan kemampuannya. Termasuk saya ya, daripada ribet ya sudah, nanti tiap bulan kira-kira minimal berapa, nah, kemudian saya memberi seperti itu ya. Karena dengan kesibukan saya kan tidak mungkin tiap malam akan menaruh koin yang sudah ditempatkan di depan rumah masing-masing. Tapi kalau kita lihat atau kita analisis itu bahwa sikap hidup itu tidak identik dengan pandangan hidup. Pandangan hidup itu bersifat yang bersifat individual adalah suatu anggapan terhadap segi-segi kehidupan yang mungkin tidak ada kaitannya serta tanpa latar belakang kebudayaan, sedangkan sikap hidup adalah tindakan yang berkaitan dan didasarkan pada anutan terhadap yang berkaitan mungkin dengan agama, adat, kebudayaan, dan watak suatu bangsa. Ini saya ambil dari pendapat
Suwatsi, walaupun buku terbitnya itu lama, tahun 95 di halaman 35. Nah, sehingga nanti Anda juga bisa menjelaskan apa yang dinamakan sebagai sikap hidup dan pandangan hidup. Ya, kalau kita lihat dari pergulatan masyarakat Jawa dengan alam yang membantu meletakkan dasar-dasar kemasyarakatan dan kebudayaan. Jadi alam itu sebetulnya juga akan mempengaruhi sebuah kebudayaan setempat. Ya, kalau lingkungannya itu bukan laut, maka kemungkinan kebudayaan-kebudayaan yang muncul atau motif-motif tekstil yang muncul sangat jarang kita lihat binatang-binatang dari laut. Sehingga yang muncul ya kita lihat adalah alam-alam di sekitarnya. Kalau sedikit banyak dekat dengan hutan, ya mungkin motif-motif pepohonan, ya, motif-motif fauna di sekitar lingkungannya. Dan masyarakat Jawa itu menganggap bahwa alam yang dihayati itu sebagai kekuasaan yang menentukan keselamatan atau kehancuran, sehingga memang perlu keselarasan. Nah, saat ini kalau kita lihat banjir di beberapa tempat, ya termasuk di Batu itu kan karena masyarakat sudah tidak menghayati alam sekitarnya. Banyak mungkin pohon-pohon yang besar yang memiliki akar tunggal itu sudah ditebangi, sehingga tahu-tahu banjirnya itu merupakan bagian dari longsoran yang ada di atas, ya. Longsoran ya termasuk juga akan membawa banyak pohon-pohon yang ditebang misalnya. Itu karena memang kita sudah tidak lagi menghargai bahwa alam itu merupakan bagian hidup dan kehidupan kita. Nah, sedangkan kalau kita lihat masyarakat itu merupakan bagian sumber rasa aman, sehingga dasar pandangan gotong royong mewarnai kehidupan. Ya, sehubungan dengan hal tersebut, tampaknya bahwa pola pergaulan masyarakat Jawa itu ditentukan oleh dua prinsip, yaitu rukun dan hormat. Walaupun mungkin kalau kita kaji sekarang itu di kota-kota besar itu sudah sedikit banyak kehilangan sisi rukun dan hormat. Apalagi di perkantoran, ya, sehingga anak buah disuruh atasannya aja bahkan menentang, ya, sehingga ada kasus polisi yang dihajar oleh pimpinannya misalnya. Itu karena rukun dan rasa hormat itu sebagai bentuk toleransi hidup dan kehidupan itu sudah bergeser, sudah luntur. Nah, ini kita juga harus menjaga jangan sampai hal semacam ini terus terjadi, sehingga yang ada adalah sebuah pembunuhan, sebuah pembantaian.
dan lain sebagainya. Udah mati. Nah, prinsip kerukunan itu bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam kehidupan yang harmonis. Sehingga kalau kita lihat di dalam tata letak sebuah karya-karya masyarakat Jawa, kebudayaan Jawa, khususnya di dalam motif-motif batik, itu kita lihat sebuah tata letak yang harmonis ya, yang simetris, yang ajak. Nah, itu sebenarnya tujuan hidup masyarakat Jawa. Tidak kontras, kita lihat pada warna-warnanya ya. Dan mengharapkan kehidupan yang harmonis, yang ajak ya, tidak naik turun yang drastis misalnya. Ada keseimbangan hidup, misalnya, itu tujuannya. Yang juga bisa disebut yaitu keadaan idealnya yang diharapkan semua pihak yang berada dalam keadaan damai satu sama lain. Masyarakat Jawa itu memang mengendaki sebuah harmonisasi, juga bekerja sama, ya gotong royong tadi ya, saling menerima dalam suasana tenang dan sepakat dalam semua hubungan sosial. Ya kalau ada orang punya gawe ya semua saling tolong menolong sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau kita lihat di desa masih seperti itu. Mungkin juga sekup yang agak kecil ya dalam keluarga, dalam rukun tetangga misalnya, di desa dan di setiap kelompok masyarakat. Nah, prinsip hormat itu sebetulnya mengandung arti bahwa setiap orang dalam berbicara dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Nah, sekarang kan sudah mulai juga luntur. Padahal sebenarnya kalau dulu rumah dengan pintu yang tingginya itu lebih tinggi manusianya daripada pintunya, itu sebenarnya yang dikehendaki adalah kalau orang masuk ke rumah itu akan menundukkan kepala. Tujuannya sebenarnya dulu seperti itu. Bukan karena kayunya yang pendek, tidak ya, memang dibuat seperti itu. Tetapi sekarang kan juga bergeser bahwa pintu itu ya tingginya harus melebihi tinggi orang. Nah, itu kan sebenarnya kan sudah pengaruh dari kebudayaan Barat. Ya. Nah, sehingga orang masuk sebagai tamu itu atau bertamu itu ya sudah tidak menundukkan kepala, tetapi menegakkan kepala yang kita lihat sekarang seperti itu. Padahal sebenarnya prinsip adigang, adigung, adiguno itu ya tidak dikehendaki oleh masyarakat Jawa. Dan masyarakat Jawa sebetulnya memandang dunia itu sebagai sesuatu yang konkret dan sarana untuk menghasilkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan. Kehidupan mikro itu sebuah
kenyataan yang konkret yang harus diseimbangkan, sehingga nantinya kalau hubungan antar manusia, hubungan mikrokosmos itu terpelihara keharmonisasian, keseimbangannya, maka sudah barang tentu kehidupan masyarakat atau individu, hubungan antara manusia dengan Tuhan itu juga akan selaras, seimbang, harmoni. Harapannya memang hubungan mikro dan makrokosmos itu akan menjadi hubungan yang harmonis ya, sehingga di kelak kemudian hari kalau dia sudah menghadap sang Khalik ya, ada keharmonisasian ya, diterima ya, oleh sang Khalik. Dan kalau kita lihat sikap masyarakat Jawa terhadap dunia luar, dialami sebagai kesatuan antar alam masyarakat dan kodrati yang dilaksanakan dalam sebuah ritual-ritual tertentu di tiap-tiap daerah ya. Dan sudah barang tentu kalau Anda akan melihat, maka akan Anda temukan ciri khas daerahnya masing-masing sebagai kearifan lokal masyarakat setempat. Ya baik, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Ya, saya persilakan. Gimana seluruhnya terdapat masyarakat sekarang? Wah, maaf Pak, putus-putus ya. Saya tulis di kolom ya, Pak. Suaranya putus-putus itu apa sinyalnya? Ya putus-putus. Mungkin mic-nya atau Anda pakai headset ya. Kalau headset dilepas saja. Halo. Pak. Ya. Halo. Ya Pak. Iya, suaranya putus-putus. Terus ada konsep sini Pak. Bagaimana? Ya dicoba lagi. Saya lihat di ini ya. Enggak ada ya. Ya. Bagaimana? Kok hilang lagi? Bentar. Bagaimana mengantisipasi dan menyikapi terhadap melunturnya pelestarian kebudayaan Jawa? Ya, seperti tadi juga saya katakan bahwa nilai-nilai pengaruh yang positif itu memang ya harus kita menseleksi ya, jangan sampai
pengaruh negatif ke dalam kebudayaan, khususnya kebudayaan Jawa itu selalu dominan, sehingga pengaruh negatif itu sangat banyak mempengaruhi kebudayaan, termasuk kebudayaan Jawa. Sehingga Anda sebagai masyarakat ilmiah juga harus menseleksi dan harus bisa menjelaskan di dalam masyarakat supaya pengaruh-pengaruh negatif dalam kebudayaan lain yang masuk di kebudayaan Jawa itu terlalu dominan. Seperti misalnya sekarang ya kalau kita lihat di online ya, mungkin ada apa ya, sebuah sajian film yang tidak menyenangkan itu kan juga banyak sekali di-upload ya di media yang canggih sekarang ini ya. Kemudian juga pornografi juga negara juga kewalahan ya. Sehingga ya akhirnya kalau kita memiliki sebuah kebudayaan yang memiliki idealisme yang sangat tinggi ya, mempunyai nilai-nilai filosofi yang tinggi, yang itu yang harus Anda pelajari, sehingga pengaruh-pengaruh seperti itu juga bisa Anda tinggalkan ya. Karena kalau Anda tidak bisa menseleksi dan menyikapi pengaruh kebudayaan asing yang begitu negatif itu, maka Anda akan juga larut ya, ikut mengikuti kebudayaan yang mungkin tidak memiliki nilai-nilai yang positif ya, tetapi nilai-nilai negatif yang muncul dan akhirnya akan mempengaruhi kebudayaan Jawa secara umum dan akan mempengaruhi individu-individu pelaku kebudayaan tersebut. Ya, saya rasa itu di dalam kita menyikapi kebudayaan Jawa, kita juga harus menseleksi mana yang baik dan mana yang buruk. Begitu. Baik Pak Sarwono, terima kasih. Yang lainnya saya persilahkan. Ya, baik. Karena saya jam 9 harus ngajar di S2, maka kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan saya akhiri sekian. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, terima kasih atas terima kasih Pak Sarwono. Ya, Terima kasih Pak. selamat mengikuti aktivitas